Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arla Putri Pratama dari Bimbingan Konseling 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan praktek konseling dengan menggunakan teori eksistensial humanistik. Dan di sini saya melakukan praktek konseling ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah teori dan teknik konseling yang diampu oleh Bu Muji. Selamat menyaksikan. Bu, gimana kabarnya Zepani? Baik Ibu, sehat. Oh, bagus. Jadi sebelumnya kan Ibu mau kasih tahu nih, Ibu nggak punya banyak waktu karena Ibu mau ada acara. Ibu ada waktu sekitar 30 menit. Kira-kira cukup nggak ya buat konseling hari ini? Cukup sih Bu kayaknya. Cukup. Oke. Jadi di sini Zepani udah pernah konseling belum sebelumnya? Belum Bu, baru pertama kali. Oh, belum pernah ya pertama kali. Jadi, biar Zepani bisa memahami apa yang akan kita lakukan, Ibu bakal jelasin apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan suatu pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang profesional. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu Zepani sebagai konselor yang mengalami permasalahan. Nah, di sini kita sama-sama mendiskusikan bagaimana caranya agar bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dialami Zepani saat ini. Nah, dalam proses konseling ini, Ibu harap Zepani bisa terbuka sama Ibu, menceritakan semua permasalahannya Zepani dengan terbuka mungkin. Dan di sini permasalahan ini hanya diketahui oleh Ibu dan Zepani saja, tidak akan ada orang lain yang mengetahui, karena ada azas kerahasiaan dalam konseling ini. Jadi, Iya Bu. mulai ceritanya Zepani yuk. Jadi Bu, kan Jepani mau cerita. Jadi Jepani itu punya mantan pacar. Terus dia tuh ninggalin Jepani tiba-tiba gitu. Mm, mm. Kalau Nah, kenapa ya? nggak tahu Bu kenapanya, karena emang nggak ada masalah apa-apa Bu sebelumnya. Dia tiba-tiba ngilang gitu aja Bu. Ngilangnya tuh dia tuh 3 hari. Nah, sekitar kira-kira tuh sekitar semingguan gitu Bu, sebelum hari jadi kita gitu. Nah, itu tuh setelah dia ngilang, ulangin yang ini. Yang apa? Bu, saya tuh mau cerita. Mantan pacar saya itu ninggalin saya tiba-tiba gitu, Bu. Oh, jadi gitu. Terus gimana kelanjutan ceritanya? Itu tuh mantan saya tuh ninggalin saya tiba-tiba tuh tanpa ada alasan apapun gitu, Bu. Kayak kita tuh nggak punya masalah apa-apa, tapi dia tuh tiba-tiba ngilang gitu aja, Bu. Ngilang, bener-bener ngilang. Dia tuh ngilang selama 3 harian gitu, Bu. Kira-kira itu seminggu sebelum hari jadi kita, Bu. Nah, setelah dia ngilang yang nggak ada itu, kan saya WhatsApp dia, terus pokoknya nyariin dia banget gitu lah Bu, saya WhatsApp, saya Line gitu-gitu, tapi tuh nggak ada yang dibales, cuman masuk doang pesannya tapi nggak dibales. Terus setelah dia ngilang dan dia nggak bales ngechat saya itu, tiba-tiba dia tuh ngechat saya Bu, tapi bilangnya tuh cuman pamit doang. Jadi aku pamit ya gitu doang Bu, dan nggak ada basa-basi lain Bu selain bilang pamit itu gitu. Terus setelah itu nomor saya tuh diblokir sama dia. Jadi kan saya penasaran kan Bu, sebenarnya tuh salah saya tuh apa? Kok saya tuh ditinggalin gitu aja gitu, tiba-tiba banget. Padahal tuh awalnya tuh kami tuh baik-baik aja gitu, Bu. Oh, jadi permasalahan di sini kamu nggak tahu sebenarnya salah kamu tuh apa, tiba-tiba pacar kamu, mantan kamu itu, maaf, sorry. Jadi dia ninggalin kamu tiba-tiba gitu tanpa ada permasalahan satupun gitu ya?
Iya Bu, dia tuh ninggalin saya tiba-tiba gitu, nggak ada masalah apapun. Soalnya selama kami pacaran juga bener-bener 24 jam Bu. Kadangan sama saya tuh video call itu dari pagi sampai kami mau tidur, dan kadang sampai pagi lagi gitu Bu. Jadi masih video call walaupun udah tidur gitu. Paginya tuh masih tetap ada di video call itu gitu Bu. Bener-bener nggak ada masalah gitu. Hmm, Ah, terus kan ya Bu, jadi setelah itu tuh saya tuh kan punya om Bu yang bisa ngelihat gitu loh Bu. Hmm, saya tuh coba tanya sama om saya, sebenarnya dia tuh ninggalin saya tuh kenapa sih gitu. Tapi dia tuh nggak, ternyata om saya tuh bilang kalau dia tuh ninggalin saya tuh karena ya dia cuma manfaatin uang saya doang Bu gitu. Jadi dari situ kan saya sakit hati banget, Bu. Jadi saya bikinlah Bu akun IG yang palsu gitu buat cari tahu informasi apapun tentang dia, gimana-gimananya dia gitu. Nah, pas saya stalker itu, Bu, ada satu akun IG cewek. Nah, itu tuh postingannya ada yang bareng sama mantan saya ini, Bu. Nah, tanggal postingannya itu eh tanggalnya itu sebelum mantan saya ini kenal sama saya gitu, Bu. Jadi mungkin saya ini cuma pelampiasan ya, Bu. Dan dimanfaatin duitnya aja gitu. gitu ya. Jadi mantan pacar kamu tuh memiliki wanita lain juga sebelum kenal sama kamu. Jadi mungkin dia sudah kenal sama cewek ini sebelumnya dan kamu juga cuman mungkin jadi cuman teman mainnya doang mungkin begitu. Jadi selanjutnya gimana ceritanya? Iya, udah kayak gitu doang, Bu. Dia nggak ada kabar lagi. Kan nomor saya tuh udah diblokir gitu, Bu, setelah dia bilang pamit gitu. Jadi Jadi saya nggak bisa apa-apa lagi. kamu nggak coba kontak di Instagram atau apa gitu? Enggak, Bu. Soalnya dia itu nggak punya akun Instagram. Gitu. Jadi kamu masih bingung ya sebenarnya salah kamu tuh apa? Tiba-tiba dia ninggalin Iya, kamu. saya tuh bingung, Bu. Kenapa sih kok dia tuh ninggalin saya tiba-tiba gitu? Padahal kan perasaan saya tuh saya nggak punya salah apa-apa. Dan kita tuh baik-baik aja gitu. Orang sebelum dia ninggalin saya itu, yang ninggal tiba-tiba itu, Bu, dia itu masih chattingan, Bu, sama saya. Dan kami tuh masih video call malamnya. Hmm, oke, di sini saya punya dua alternatif pemecahan masalah nih. Jadi ada dua nih. Yang pertama, kamu harus nemuin dia buat cari tahu nih apa sebenarnya yang jadi permasalahan dia sehingga dia tiba-tiba ninggalin kamu gitu aja tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada keterangan apapun gitu. Dan kalian juga nggak lagi berantem kan? Nggak lagi apa-apa, tiba-tiba dia ninggalin gitu. Mungkin dengan kalian ketemu atau dengan kalian ngobrol baik-baik, mungkin kalian bisa saling ngerti lah dan kamu juga bisa tahu alasannya biar kamu nggak penasaran, nggak terus terbebani dengan pikiran-pikiran ini mungkin kan gitu. Dan alternatif kedua sih menurut saya belajar buat mengenal orang baru, belajar buat melupakan ya kamu udah tahu tabiat dia seperti apa, udah tahu dia aslinya seperti apa yang kenal cewek sebelum kamu dan mungkin kamu juga sudah nggak tahu kayak kesekian yang dia sakitin dan nggak tahu bakal kayak gimana kalau kamu terus sama dia. Mungkin Allah udah kasih jalan terbaik buat kamu gitu kan. Tapi di sini Iya, saya Bu. menyerahkan semuanya ke kamu. Pemecahan masalahnya seperti apa, saya cuma bisa memberi alternatif tersebut. Iya, kalau soal alternatif, kayaknya saya lebih milih alternatif yang kedua ya, Bu, ya, untuk mengenal orang baru lagi dan coba buat ngelupain dia gitu. Karena kalau alternatif pertama itu, Bu, kayaknya nggak mungkin ya, karena kan nomor saya sudah diblokir gitu. Terus kayaknya nggak mungkin aja gitu, Bu, buat ketemu kan, kayak nanti absurd awkward gitu loh, Bu, malah aneh kayaknya. Mah mending kenal orang baru ya, Bu. Soalnya kan saya juga udah tahu kan kayak dia itu gimana kelakuannya gitu.
Bener banget sih. Kalau saran saya juga sih sebenarnya ya, mending itu kan move on, cari cowok baru atau apa gitu kan yang lebih baik, yang lebih dari yang sebelumnya gitu kan. Insya Allah kamu bakal dikasih yang terbaik juga. Siapa tahu juga bisa jadi jodoh kamu buat kedepannya gitu. Nah, gimana perasaannya? Udah lega belum setelah cerita sama saya? Udah Bu, udah lega banget. Jadi kayak kayak tahu harus apa sih ini. Karena kan sebelumnya saya penasaran banget kayak apa sih salah saya itu kok saya tuh tiba-tiba bisa ditinggalin gitu Bu. Terus setelah Ibu bilang dan Ibu kasih alternatif, jadi saya ngerti kayak ya udah kenapa harus cari-cari kesalahan saya atau dia yang ninggalin saya gitu. Dan dan ya udah gitu Bu. Jadi ya udah kayak udah terbuka, udah plong aja gitu. Oke. Terus ya, semoga kedepannya kamu bisa dapetin yang terbaik juga ya. Mungkin konselingnya Amin. bisa cukup sampai di sini ya. Iya Ibu, konselingnya kayaknya udah cukup sampai di sini deh. Ya, semoga kamu sehat selalu, dapet yang terbaik dari cowok kamu yang sebelumnya, dapet ya semoga Iya. sampai jodoh. Jangan lupa kalau misalnya nanti udah dapet jodohnya, undang saya gitu kan, kalau misalnya mau nikah gitu kan. Nah, Iya Bu. ya terus, Udah ya Bu, konselingnya kan mungkin bisa ditutup. iya, Udah kita. Ibu udah dengerin eh Zepani buat cerita karena kan emang sulit banget buat cerita sama orang lain ya Bu. Apalagi kalau sama temen tuh kadang dibully dulu baru emang dikasih gitu. solusi. Jadi makasih banyak Ibu udah dengerin. Lain kali kalau misalnya Zepani mau cerita lagi ke Ibu boleh kan ya? Boleh banget itu sharing tentang apapun, pengalaman, atau kamu lagi ada masalah, di luar masalah juga boleh banget. Yang penting atur jadwal dulu sebelum mau konseling sama ibu ya. Iya Ibu. Makasih banyak Ibu. Iya Zevani, sama-sama. Sehat terus ya. Ya, Assalamualaikum. Ibu juga. Dadah. Dadah.